material. Okay. Okay, so today that we will have this material. It's about formal introductions. Okay, so it's about formal introductions, tapi lebih ke mannernya sih. Gimana caranya manner when you try to introduce yourself dan juga untuk memperkenalkan orang lain ya. Gimana caranya memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain dalam sebuah apa namanya formal situations. Okay, so first, the goal is of course, that we are able to make a formal self-introductions in the various formal occasions. Okay, so actually introductions are an important social. Aku minta tolong sama Miss Tiwi deh, Miss Tiwi. Sis Tiwi, could you just help me to read this one, Sis Tiwi? This one. Okay. Goal able to make a formal self-introduction in a various formal occasion. Introduction are an important social and professional skill, and everyone benefit from learning the proper way to do an introduction. Whether you are introducing two or more people to each other, introducing a new idea Introducing. or introducing a new idea or concept in a meeting, or need to introduce yourself to others. Preparing and practicing a different introduction and can make you feel more confident when it is time for you to do one. In this session, we discuss how to prepare and deliver a great introduction with tips and examples. Okay, that's really cool. Thank you so much, Sis Dewi. Oke, nah kalau sana ini tulisannya introductions, nih kadang-kadang ke sini suka selip nih ya. Ini banyak ya emang yang sering selip di sini. Ini nih bacanya introducing. Jadi kalau yang ini introductions, kalau yang ini introducing. Jadi D-nya itu kebaca kayak agak J gitu ya. Jadi introducing a new idea and concept in a meeting, or need to introduce yourself to others. Jadi kalau sana gimana caranya kita tuh memperkenalkan diri. Nah, jadi how to introductions, of course, that when we introduce ourselves, of course, we already know how to do it. And then, but sometimes that we have an issues when we want to introduce someone else in the group atau someone else to another person gitu ya. So follow this basic step to deliver a great introductions. State the name of the person you are making introductions to. Jadi jangan lupa untuk kasih nama orang yang mau diperkenalkan itu dulu. Dan inform them of your intent. Jadi jangan lupa kasih tahu what is your intent. Jadi tujuannya apa, niatnya apa. Dan state the name of the person who is being introduced. Jadi jangan lupa setelah itu baru diperkenalkan untuk orang yang kita mau perkenalkan ini ke orang siapa. Jadi orang yang A dan ke B. Jadi dua-duanya dikasih tahu namanya. Dan boleh juga dikasih over additional informations as appropriate. Mungkin kalau saya dalam bahasa Indonesia kita udah sering ya memperkenalkan orang lain, tapi ini kita pergunakan untuk dalam bahasa Inggris. Biasanya gimana cara contoh example phrases-nya untuk here a view phrases example how to start your formal introductions. Jadi biasanya caranya itu adalah I would like, pakai kalimat phrases-nya itu boleh pakai yang contoh-contoh di bawah ini. Boleh pakai I would like you to meet siapa? I would like you to meet Miss Tiwi seandainya. I would like you to meet Mr. Wahyudi. Atau it's a pleasure to introduce you yourself, for example. It's a pleasure to introduce myself. Atau boleh juga memperkenalkan orang lain. Boleh juga kata-katanya pakai I would like to introduce siapa, atau I would like to present siapa, may I introduce siapa, or may I present, and this is siapa, or my name is siapa, gitu. Itu contoh-contoh kalimat example phrases-nya. Yang paling proper itu yang atas I would like you, it's a pleasure to introduce, itu yang paling proper ya untuk dipakai kalau sana mau untuk memperkenalkan orang lain atau memperkenalkan diri sendiri, kalimat ini boleh dipakai contoh-contohnya. Okay, so untuk introducing professionals or colleagues of different ranks, itu jadi kalau kita tuh memperkenalkan orang dalam suasana profesional atau orang dalam pekerjaan, colleagues, begini caranya. Okay, so Mr. Bro Wahyudi, could you just help me to read this one, Bro Wahyudi, yang atas aja, yang sampai Mr. tadi. Roberts, I would like you to meet
Miss Catherine Lee. Miss Lee is joining our organization as an administrative assistant. Catherine, Mr. Robert has been with our organization since its founding 8 years ago. He started in an entry-level position and is now our sales director. Introducing one person to a group of people. Ladies and gentlemen, without further ado, it is my pleasure to introduce you to the founder and CEO of Tasty Sweets, Mrs. Rahel Malloy. Ya, oke, that's really good. Thank you so much, Bro Wahyudi. Jadi kalau sana untuk memperkenalkan professionals itu kita terbiasakan untuk memperkenalkan kalau sana ada perempuan dan ada laki-laki itu biasakan untuk memperkenalkan kalau dalam manners aturannya British atau American way biasanya itu kalau foreigner mereka tuh akan memperkenalkan perempuannya dulu gitu ya. Jadi Mr. Roberts, I would like you to meet Miss Catherine Lee. Jadi Miss Lee is joining in our organization. Nah, jangan lupa di-mention nih intentnya apa, niatnya apa. Oh, dikasih tahu. Oh, Miss Lee ini join in our organizations as an administrative assistant. And then Catherine, Mr. Robert has been with our organization. Jadi Catherine, nih si Mr. Robert ini bergabung di dalam organisasi tuh sejak dari 8 tahun yang lalu gitu. Sana dari sejak berdiri bla bla bla. He started in entry level positions and now he is our sales director. Jadi kurang lebih sama lah ya seperti dalam bahasa Indonesia, cuman di dalam bahasa Inggrisnya aja. Dan gimana caranya untuk introducing one person to a group? Jadi bisa pakai kalimatnya ladies and gentlemen, without further ado. Artinya without tanpa berbasa-basi gitu ya. Without further ado. Ini untuk ngomong tanpa basa-basi tapi dalam proper situations atau formal situations. It is my pleasure to introduce you to the founder and CEO of Tasty Sweets, Mrs. Rachel Malloy. Sananya kayak gitu. Itu caranya untuk memperkenalkan satu orang ke dalam grup seperti itu ya. Okay, so wait, that's the material. Let me check. Do you have another material? So, well, actually that some of you that when you talk with the foreigners, let's say like your colleagues or someone in the company, that do you have any issues atau kayak pernah nggak ada have a bad experience atau kayak I don't know, like, do you have any experience when you introducing someone to someone else in the company, for example? Do you have something to tell? For example, Bro Wahyudi, what about you? Like, do you have an experience when you introduce someone to someone else atau to your boss, for example, which is foreigner, atau ngomong sama siapa, for example? Do you have a bad experience related to introduce someone atau introduce you yourself, for example? Yes, I have a bad experience when interview session with foreign company. This is a different background of company. For example, I am from banker and the interviewer from a multi-finance or financial service company. This is a little bit different, although the whole is the same. So I want to know what should I introduce with my background and my professional experience, or maybe others, what should I do and what should I introduce to the interviewer? Maybe Mr. Sel can give suggestion for that. At that time, how the way you introduce yourself at that time? Maksudnya time, ada time bad experience-nya yang seperti apa? Contohnya mereka nggak nyambung about your background, education's background atau apa? Secara umum industri keuangan sama-sama ada uang disalurkan dan ada pengembalian ditagih gitu. Cuma kalau produknya beda, satunya elektronik, satunya misalnya investasi sama modal kerja, itu membuat pengenanganan sama pengelolaan bisnisnya berbeda gitu. Walaupun sama-sama industri keuangan, bagaimana itu biar mudah disampaikan dan mereka paham gitu. Oh, itu waktu pas interview berarti ya? Interview, betul. Oke, jadi berarti bukan pas lagi di formal self introductions-nya, berarti lebih pas lagi mereka tanya tentang apa maksudnya job desk-nya selama ini yang dikerjain tuh apa gitu. Betul. Maksudnya. Job desk, Oke. target dan sebagainya ya. Oke, dan mereka ngerasa mereka nggak nyambung gitu maksudnya sama penjelasannya Bro Wahyudi. Karena Iya, tidak berbeda. nyambung. Berbeda bisnis walaupun secara umum itu sama-sama industri keuangan gitu.
tapi produknya beda gitu. Satunya kredit Oke. elektronik, satunya kredit kendaraan misalnya begitu. Oke, nah pada saat itu how the way their reactions? Waktu itu pas lagi when you try to explain about your job, so how is their reactions at that time? They are confused about especially KPI, about Oh, target, KPI-nya. about KPI-nya. This is different, so I'm confused how to make this explanation can be accepted well by the Okay. interviewer. Okay, so actually that kind of things has happened, of course, it's just because like what you mentioned before, the backgrounds, the business backgrounds is different. Yang walaupun sebenarnya patternnya, flagnya sama gitu ya, line-nya sama. Tapi sometimes that the things that we have to explain when we are in the interview, yang paling penting itu sebenarnya kalau seandainya sometimes that's why before interview itu kita harus cari tahu juga nih memang sebenarnya sama company yang kita mau interview itu perusahaannya itu tentang apa. Jadi jangan kasih tahu sesuatu yang kira-kira kita tahu itu ada bedanya gitu. Jadi kalau seandainya kita tahu satu ini yang A berjalan di bisnis yang A, yang satunya berjalan di bisnis yang B. Nah, biasanya kalau aku ya pribadi ketika aku dalam interview, aku akan menjelaskan background dari pekerjaan aku yang menurut dari job desk kan kalau kita lihat dari LinkedIn kan kita udah tahu ya udah ada hint-hint clue-nya tuh kira-kira apa job desk yang aku akan kerjain di perusahaan yang baru ini, yang mereka offer itu kira-kira mereka cari orang yang seperti apa. Nah, biasanya aku akan promote diri aku relate sesuai sama apa yang mereka butuhin, Bro Yudi. Jadi biasanya aku tuh akan pelajarin dulu. Jadi aku akan baca, oh mereka tuh butuh orang yang seperti ini seandainya. Job desk-nya mereka kurang lebih seperti ini. Nah, biasanya aku akan coba gali lagi, oh berarti kira-kira aku akan jual diri aku seperti yang mereka butuhin. Jadi apa pekerjaan aku yang tidak dibutuhkan sama mereka, I don't want to explain. Biasanya gitu. So I don't want to mention about that things. Karena yang ada mereka bukan merasa bahwa itu sebagai nilai jual tambah, tapi mereka akan ngerasa kayaknya saya nggak ngerti ya gitu. Kok saya nggak ngerti pekerjaannya karena perbedaan pekerjaannya berbeda. Jadi biasanya aku akan kasih nilai-nilai plus yang mereka cari aja. The things that they really looking for about the job positions yang saat itu mereka cari gitu kalau aku ya. Seperti itu. What about Struktur penjelasannya, struktur penjelasannya, aku akan struktur pas perkenalannya. lagi perkenalannya. Nah, biasanya kalau seandainya mereka tanya nih, pasti ya kalau seandainya interview, correct me if I'm wrong, kalau yang lain ya, biasanya pengalaman aku kalau seandainya dalam, introductions, biasanya kalau cuman itu mereka tuh akan tanya, "Explain about yourself," gitu kan. Mereka akan tanya tentang just explain about yourself. Nah, pas lagi ditanya tentang explain yourself, itu jangan ngomongin tentang job desk kita dulu, Bro Wahyudi. Jadi when we want to, interview, jadi kasih tahu yang basic dulu ketika kita ditanyain, nah kalau Bro Wahyudi saat itu at that time, so what did you explain? Waktu ditanya, explain about yourself. Yang dijelasin apa? I explain about what I achieve performance, but they don't understand what I mean. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya for the very first time ya, kalau kita baru bener-bener pertama kali nih, baru duduk pertama, biasanya mereka tanya, oke, hello Bro Wahyudi, like Mr. Wahyudi, so could you just explain yourself, gitu kan? Nah, kalau pas lagi masih paling itu di fase pertama nih, mereka cuma nanya, could you explain me about yourself? Itu jangan kasih tahu tentang background, achievement, dan lain-lain. Jadi coba ngomong itu yang basic dulu, kayak my name siapa, terus udah gitu kasih tahu kayak originnya dari mana, asalnya dari mana, sebelumnya saya bekerja di sini. Udah cuman sebatas itu. Jadi jangan explore terlalu banyak di bagian situ. Nanti biasanya mereka akan galinya itu nanti di tengah-tengah. Tanya pekerjaannya apa sebelumnya gitu. Jadi kasih tahu very basic dulu untuk awal karena itu masih opening. Ibaratnya itu masih appetizer gitu. Jadi baru pembukaan. Jadi jangan terlalu kasih banyak omongan di depan situ tentang achievement, terus udah gitu apa yang kita kerjain. Jadi cuman kasih tahu dulu kayak nama saya asli dari sini, terus udah gitu, saya lulusan apa. Nah, udah cuman sebatas itu. Nanti biasanya kalau mereka pengen tahu, mereka akan gali. Nanti kan mereka akan baca. Coba kamu jelasin tentang background education kamu, atau mereka biasanya tanya tentang pekerjaan terakhir kamu sekarang posisinya di apa. Biasanya gitu, nanti baru dijelasin. Tapi kalau untuk di pertama, jangan bikin pening dulu, gitu. Jadi kalau untuk di awal tuh kasih pembukaan dulu aja, opener dulu, that's the point ya, biasanya seperti itu. Nanti kalau udah di tengah-tengah mereka tanya kayak pekerjaannya tuh tentang apa, yang dikerjain seperti apa, baru deh tuh dijelasin. Tapi menjelaskannya jangan yang bedanya,
gitu. Tapi kasih tahu yang kira-kira mereka butuh apa. Nah, jual di situnya dulu, Bro Wahyudi. Seperti itu ya. Okay, thank you. Okay, what about the others? Is there any questions? Atau is there any one of you that want to share about your when you have like an interview, and then do you have found like an issues atau something like that? Do you have? What about the other? Tunggu sebentar. What about sis Nopa? What about you? Sis Nopa itu udah kerja belum ya? Apa students ya? Yes, yes. I also have a big experience about interview. Okay. Because before interview with CEO from Hong Kong because they have different pronunciation. Oh That's why I yes. think a little bit difficult to understand the question he give to me. So at first I try to introduce myself. It's normal because it's just only about me. But when he tried to ask about many things, I think I feel bad if I said huh. Huh? Oh Because yeah, I cannot hear clear. So could you try please repeat again? I feel it's not polite if I keep asking about okay. that. That's why I think a little bit deep. So I just try to hear if I hear some word I understand. So I put it in a puzzle. Oh, Oh maybe yeah, it's he true, it's asking true. about this. Maybe he asking about this. So I will try to answer. I try to calm. But what is if Miss Sis Russell, if you found in the situation, what will you do? Okay, that's really good questions. Thank you so much, Sis Nova. It's interesting actually ya. Jadi sometimes it's a bit tricky karena we cannot control someone who the interviewee itu siapa kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu dia accentnya dari mana. We never know gitu. That's why sometimes even you already have a really good accent atau sananya you already have like a really good English level. Tapi ketika interviewee-nya itu ternyata dapatnya dari Asia dengan accent mereka yang sangat Asia sekali, sometimes itu it will give you another issues gitu. Nah, caranya seperti apa? Exactly yang Sis Nopal lakuin. Jadi sometimes there is a moment that I had like klien itu dari Thailand. Bahasa Inggrisnya itu ya standar Thailand ya dengan logat mereka yang begitu dan sebenarnya level bahasa Inggrisnya itu sangat tidak rapih gitu. Secara grammar tuh enggak banget lah gitu. Jadi kayak contoh mereka ngomong kayak I don't have, mereka biasanya akan ngomong no have gitu. Jadi walaupun kalian tuh punya bahasa Inggris yang levelnya di sini, itu udah nggak guna sebenarnya kalau ketemu dengan interviewee atau ketemu klien yang seperti itu. Jadi caranya gimana? Betul yang kayak tadi Sis Nopal lakuin. What I will do is just the same. I will puzzling. Jadi aku nggak akan tanya berulang-ulang kayak sorry, excuse me, kayak I'm sorry, kayak pardon gitu, kayak what did you say it before? Kecuali benar-benar udah nggak ada clue, zero, no clue, nggak nyambung apa tuh semua yang diomongin gitu ya, kata-katanya nggak ketangkep. Tapi kalau seandainya kira-kira kalau udah ketemunya sama interviewee-nya dari negara-negara yang accent-nya kira-kira kita nggak paham, itu coba puzzling. Jadi jangan berkali-kali tanya kayak sorry, sometimes tuh akan mereka tangkap bahwa kamu nih nggak sopan atau mereka akan berpikir bahwa kamu nggak ngerti bahasa Inggris saya gitu. Kesannya Iya, kita takutnya ngegoblok-goblokin mereka gitu ya, kesannya takutnya seperti itu. meremehkan gitu jadinya. Betul. Jadi yang perlu dilakukan betul seperti kayak Sis Nova tadi. Jadi puzzling, benar-benar harus kerja lebih keras memang puzzling. Jadi kata-katanya disusun aja yang sedengernya apa. Jadi kalau dia ngomong kayak where berarti dengerin paling enggak ya, tapi ketika kita itu dalam kondisi seperti itu, ini juga bisa dipakai untuk ketika mau tes TOEFL atau IELTS. Jadi denger kata pertama itu harus wajib kudu denger. Penting banget karena disitulah kuncinya. Dia ngomong who, apa dia ngomong where, apa dia ngomong what gitu. Jadi itu penting banget kata pengucapan pertamanya itu harus denger. Dan kedua, ketiganya ya udah puzzling aja, ntar dirangkai. Dan jangan lupa tetap harus dikasih tahu kalau aku diselipin di kata-kata kayak correct me if seems like I don't understand you well. I'm so sorry. Jadi kalau seandainya kita tetap harus masukin kata-kata ini jawaban saya, tapi kalau kamu tetap butuh any other further informations or seems like I don't understand you well, I'm so sorry, but you can ask me more gitu. Jadi tetap harus kita jelasin lagi bahwa kalau saya nggak ngerti sama kalau kelihatannya saya tidak menjawab pertanyaan kamu, kamu boleh tanyain lagi ya sama saya gitu. Tapi tetap harus dengan attitude dan
jangan kelihatan kayak kita panik gitu. Intinya tuh sebenarnya seperti itu, guys. Jadi kalau apalagi kalau dalam interview ya, mungkin di sini banyak yang lebih banyak pengalaman, tapi kalau dalam interview sebenarnya yang mereka tuh mau lihat bukan jawaban kita sebenarnya, tapi attitude kita, cara kita jawab itu meyakinkan nggak, confident nggak gitu. Karena aku punya banyak pengalaman dari teman-teman aku yang HR juga ya, mereka sering cerita sebenarnya mereka tuh nggak di situ pada saat nanyain tuh kadang-kadang mereka tuh tidak selalu fokus sama jawaban kita loh. Tapi mereka tuh cuman pengen tahu seberapa kita tuh kelihatan confidence dengan bahasa Inggris. Mas sebenarnya kalau apalagi kalau yang interview kita tuh orang Indonesia juga ya. Biasanya mereka tuh nggak peduli sama jawaban kita, tapi mereka tuh yang lihat itu gimana seberapa confidence kita ngomong. Sebenarnya gitu. Nah, kalau IELTS mau tes untuk IELTS atau TOEFL nih buat spill-spillan yang lain ya. Kalau mau buat untuk tes IELTS itu kan ada namanya interview test ya. Nah, ketika interview test itu mereka tuh tidak butuh jawaban kita tuh secara perfect sebenarnya. Yang mereka butuhin itu adalah bagaimana kalian you are able to explain it really longer dan clear gitu. Dan you look confident with your English. Karena matternya adalah tes IELTS itu supaya kalian bisa pindah ke luar negeri dan harus wajib bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi yang mereka lihat bukan grammarnya, tapi seberapa pede kamu bisa untuk ngomong bahasa Inggris. Nah, itu juga termasuk salah satu yang di interview. Kalau di interview itu mereka juga akan tanya tentang kelihatannya tuh kalian pede nggak dengan jawabannya. Nah, gitu. Jadi kalau sana itu benar banget Sis Nova. Jadi aku juga sama, puzzling biasanya. Jadi udah otaknya mikir keras, yang penting kedengeran dia kata pertamanya apa. Terus yang keduanya udah tinggal di puzzling dan baru kita jawab. Dan biasanya nanti di tengah-tengah aku akan kalau kelihatannya dia sepertinya tidak puas dengan jawaban saya, biasanya aku tanya kayak apakah saya benar-benar bisa menjawab pertanyaan kamu? Maksudnya benar nggak, sesuai nggak pertanyaan kamu dengan apa jawaban yang saya jawab gitu. Jadi biasanya ditanya dulu di tengah-tengah situ. Nanti biasanya mereka kalau memang belum, berarti mereka akan ulang lagi pertanyaannya gitu. Atau kayak nambahin, oh jadi begini ya gitu. Yang kayak gitu sih. Yang penting kita jangan kelihatan gugup. Itu sebenarnya yang paling penting. Jangan kelihatan nervous gitu. Seperti itu. Thank you for sharing Sis Nopa. What about the other? Ada lagi yang lain? Di sini siapa yang kerja ya? Oh, Sis Atria. What about Sis Atria? Are you available? No. Okay, what about the others? Oh, ada bisa ya Sis Atria. Okay, what about Sis Atria? Sorry. I had a bad experience about introducing Oh, berarti rata-rata myself. punya bad experience ya? Yeah. Okay, Yeah. what about you? Yeah, I had once. There was a time that I had an interview too in a company, and at that time I was told to explain myself or telling about myself, and then I felt like I was overshared about my private life. Nah itu betul. Private life. I was Contohnya yang kayak mana? Ah, Contohnya yang seperti apa yang over shared-nya? overshared. Jadi, at that time I was she was asking me about tell me about yourself, and then I start talking nonsense about my identity, like my name, my address, where do Oh, where do I live. okay. Also I was talking about if I was married and I was divorced too. That was No, okay. Jadi dijelasin overshare. ya. Oh my God. Okay. I was panic at that time. Okay. That was the first time that I was using English as a Itu language. interviewnya apa? Indonesia juga? Yeah, Mhm. interview in English with Oh, an Indonesian person. with Indonesian. Okay. Mm-mm. Mhm. Yeah, it was fun. And that was a really bad experience. Terus apa? At that time, like, what is the response from the interviewee at that time? I thought that the interview looks a quiet, calm, like she didn't felt anything, and
most of all, I think that she don't give a shit about that. Seems like she doesn't give a shit about your answer ya. Yeah. I think Miss Adria very honest ya. Iya, terlalu polos, innocent banget dia, jujur sekali ya. Oke. Oke. Tapi itu kadang-kadang tuh terjadi sih. Emang banyak juga member-member yang sering sharing kayak gitu ya. Yang kadang-kadang ada yang katanya jadi jawabannya tuh terlalu personal gitu. Karena kita orang Indonesia kan ditanya kayak coba jelasin tentang kamu. Biasanya kan kita akan ngejelasinnya panjang lebar tentang diri kita sendiri gitu kan. Tapi sebenarnya kalau sana in a foreigner way itu it's a bit different. Jadi kalau sana nanti ada nih ya materinya di day 13. Itu di day 13 tuh ada job interview. Nanti aku akan spill tentang materi tentang jawaban-jawaban yang penting yang harus dijawab ketika mereka tanyain tentang apa gitu. Banyak tuh nanti pertanyaannya. Dan biasanya tuh sebenarnya nanyain ini tapi kadang-kadang kita jawabnya ini gitu seperti itu. Oke, thank you for sharing Sis Satria. Yes. Oke, that's really interesting. Oke, nah jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya paling tricky itu sebenarnya ketika ditanyain kayak tell me about you. Nah itu tell me about you. Kalau seandainya pas lagi ditanyain itu, pokoknya inget aja bahwa ketika kamu tuh ngomong tentang itu, karena itu it's a very first impressions. Karena dia akan mendengar bagaimana cara kita ngomong bahasa Inggris itu di situ pertama kali. Jadi kalau seandainya first impressions ya kita udah deg-degan, gemeteran, suaranya udah napasnya udah naik turun gitu. Biasanya mereka udah tahu nih gitu. Jadi mereka udah tahu kayak cuman segitu levelnya. Biasanya seperti itu. Jadi harus digas di paling bagus jawabannya dan paling pede itu di bagian pertama. Karena nanti kalau sana di ke belakang-belakang biasanya mereka itu akan nanyain tentang related tentang pekerjaan kita yang udah kita kerjain apa. Jadi pasti kita akan bisa jelasin dengan mudah ya. Karena kan itu tentang diri kita, maksudnya yang kita kerjain, pasti kita akan bisa lebih jelasin dengan gampang. Jadi yang paling agak-agak tricky itu ketika ditanyain tell me about you. Nah, apa aja yang paling penting sebenarnya ditanyain? Jawab aja itu tentang nama yang pasti dan bagaimana kamu mau dipanggil, itu yang paling penting. So, kayak for example, let me introduce myself. Thank you for the opportunity. My name is Rachel, sana Rachel Selfie, Yulianti bla 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 bla. But you can address me atau my family address me Rachel, for example. And then it's really such an honor for me, tinggal dijelasin dan kasih tahu saya itu I was graduated from apa, terus for now that I live in mana. Kalau kotanya sama nggak perlu dijelasin, berarti tinggal langsung dijelasin aja sebelumnya saya bekerja di sini, tapi kasih tahu aja yang paling terakhir. Jadi I was work in Apple Store atau I was work di mana, seandainya gitu. Terus udah gitu itu aja. Jadi kasih tahu pengalaman terakhir, terus pengalaman kerja terakhirnya di mana. Kalau memang masih bekerja di situ tinggal dikasih tahu I still work in this companies until now in the positionsnya apa, departemennya apa. Dan udah gitu kasih tahu tentang pendidikan terakhir itu jangan lupa dikasih tahu penting banget. Terus udah gitu dan kasih tahu sedikit tentang dirimu. Jadi kasih tahu tentang dirimu tuh kamu tuh tipe orang yang seperti apa. Itu aja yang dimasukin. Jadi nggak usah yang lain-lain. Jadi jangan lupa ya kasih tahu nama, bagaimana kamu mau dipanggil, terus kasih tahu juga education background yang paling terakhir dan jangan lupa kasih tahu tentang pengalaman kerja yang terakhir kalau memang masih bekerja dijelasin dan nggak usah kasih tahu detail apa yang kamu kerjain, tapi cuman di posisi apa kamu bekerja di terakhir posisinya. Terus yang paling terakhir, yang paling terpenting jual dirimu di sini. Jadi kasih tahu tentang visinya apa, kayak bukan visi ya, tentang kamu tuh tipe orang yang seperti apa gitu. Jadi kasih tahu the greatest strength of you. Nah, itu jual di sini. Tapi nggak usah dikasih tahu detail, kasih tahu poin-poin pentingnya. I'm an ambitious type of person. I'm really confident. I'm really easy to work in team. Terus, for example, that I'm perfectionist. That's me. What about you? Gitu. Sana boleh ditanyain kayak gitu juga. Kalau memang kira-kira interviewnya santai. Tapi kalau sana kira-kira orangnya kaku dan tegang, nggak usah ditanya. Jadi cuma bilang aja, that's about me. Thank you so much for the opportunity. Gitu. But if you still want to ask me further about me myself, you can ask me gitu. Jadi di offer, ditawarin lagi kalau memang kamu mau tahu lebih, boleh tanya ya gitu. Jadi kasih taunya nggak usah banyak-banyak. Kasih tahu tentang itu aja tadi. Kasih tahu tentang diri kita yang the strength the greatest strength. Yang paling power dari diri kita itu apa
Nah, itu yang dijual di situ yang paling penting gitu. Nanti kalau seandainya dia pengen tahu tuh dia akan tanya nanti kalau dia tertarik sama kita, seandainya aku tuh selalu bilang bahwa aku tuh tipe orang yang bisa membuat suasana tuh jadi kayak suasana rame. Nah, gitu seandainya kayak gitu. Nanti dia akan tanya biasanya kalau dia penasaran. Seperti itu. Jadi biarkan dia yang menggali, jangan kita kasih tahu A sampai Z, nanti dia ngerasa bahwa ya udah, nggak ada yang perlu ditanyain lagi, gitu ya. Jadi poinnya tuh buat dia itu penasaran sama kita. Nah, itu. Begitu. Ada lagi yang mau sharing? Related about the your apa tuh namanya introductions di interview for example, ada? Because if not I will divide it in a breakout room. Ada satu lagi, Bro Yosua ada? Do you have any bad experience Bro Yosua related with the in the interview atau in the introductions for example? Hello, is my Yes. voice clear? Yeah, yes, really clear. Maybe the first experience Mm-hmm. when the interviewee is foreigner, Okay. especially from India, Oh, okay. because I'm working in technology industry, Mm-hmm. and as you know that Indian people Mm-hmm. has so many talented person in this Yeah. industry, Mm-hmm. and maybe the obstacle is about the action. Yeah, Accent, yeah. their action is not clear, Mm-hmm. and sometimes too fast. Yes. So I just hear that they are speaking in bilingual language. Mm-hmm. Part of the language, or she or he mix the local local Mm-hmm. accent with Mm-hmm. Mm-hmm. the English. Mm-hmm. And the second thing, it may be different with your explanation. Mm-hmm. Sometimes I am giving the information to detail, Mm. very detail. Mm-hmm. Even for the first time the interview Mm-hmm. asking me. Mm-hmm. Okay. So I intend to explain very detailed, Mm. and maybe avoid 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 them Mm-hmm. to uh, ask me again about the detail, because Okay. I already giving the detail in the first. Mm. Okay. Okay. So that's your experience before. That was your experience. Yes, Oke, oke. Thank you so much Bro Yosua. Nah itu ya, more or less you. semuanya sama. Semua pasti kayak gitu. Karena pasti di awal-awal pas lagi ditanya tentang tell me about you, itu pasti kadang-kadang itu over detail, too detail di dalam penjelasannya di situ. Jadi yang penting sekarang sudah tahu. Jadi for next, kalau ada yang punya kesempatan seperti itu untuk kayak ditanya tentang what I explain about you, nggak usah terlalu detail di situ, jadi cuman kasih tahu sedikit aja tentang diri kita karena buat dia yang bertanya dan cari tahu gitu. Karena kalau misalnya kita udah terlalu banyak ngomongnya di situ, nanti dia nggak tahu lagi mau tanya apa dan ujung-ujungnya jadi awkward situasinya gitu. Jadi buat dia yang mencari tahu tentang kita. Jadi cuman kasih tahu spill sedikit-sedikit dan make sure bahwa penjelasan yang kita jelasin itu adalah the strongest point that yang akan kita explain tentang ourselves gitu ya. Nanti itu aku akan gali lebih banyak di day 13. It will be interesting ya. Ntar pasti di bagian job interview. Ini banyak soalnya. Ada banyak contoh-contoh pertanyaannya yang kita sudah sesuaikan dengan company yang biasanya di big company. Jadi di perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan luar itu biasanya pertanyaannya tuh contohnya seperti apa. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang kayak begitu dan bagaimana cara menjawabnya gitu ya. Ntar ada di job di day 13. Berarti masih minggu depan di day 13-nya ya.
Okay, so now I will give you time to break you out in the breakout room, 20 minutes. Let me break you out. Okay. There you go. And the topic for today is, wait. Um, ah, can you think about the challenge that you will overcome? Like, what is the next challenge in your life that you want to overcome? What is the next challenge in your life that you want to overcome? Ada nggak challenge yang pengen kalian tuh bisa apa namanya overcome, bisa hadapin gitu? Kira-kira tuh challenge dalam pekerjaan yang seperti apa yang kalian tuh pengen beat gitu, pengen kalian tuh kalahkan gitu, challenge-nya dalam tantangan pekerjaan ya, yang kalian tuh pengen tuh apa? Ada nggak challenge tertentu yang kalian pengen hadapin? Seperti itu ya. Related about study boleh kalau yang masih sekolah atau yang tentang pekerjaan. Kayak goals level, next level kalian tuh next challenge levelnya apa? Seperti itu ya. Oke.